Yang ketujuh yaitu norap. Norap itu adalah melakukan pengairan supaya tidak got ini tidak rubuh. Kita melakukan pengairan namanya norap. Norap itu diairi sampai penuh, sampai airnya itu meresap atau terserap oleh bedengan-bedengan ini. Kalau di sistem yang bukan got namanya ngelep, kalau yang got ini namanya norap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas istilah-istilah dalam budidaya bawang merah. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang istilah-istilah khususnya dunia pertanian, yaitu bawang merah. Istilah ini banyak sekali teman-teman petani, terutama petani pemula, bingung tentang nama aktivitas yang dilakukan pada budidaya bawang merah itu, sehingga tidak ada persamaan persepsi. Maka saya ingin membuat video ini supaya teman-teman petani, terutama petani Probolinggo dan petani Indonesia, bisa mengetahui persamaan nama atau aktivitas dalam budidaya bawang merah. Nah, di sini fungsinya untuk penyamaan visi dan persepsi tentang aktivitas apa yang dilakukan demi kemajuan menghasilkan produk pertanian, terutama bawang merah yang maksimal. Nah, kita akan bahas istilah-istilah itu. Yang pertama yang ada di Probolinggo yaitu ngobet. Probolinggo itu cenderung keturunan Madura. Jadi istilah-istilah pada tanaman budidaya bawang merah itu adalah mengambil unsur-unsur dari bahasa Madura. Nah, di sini ngobet. Ngobet itu adalah kegiatan mengendalikan hama atau penyakit menggunakan tangki spray. Nah, teman-teman di wilayah lain mungkin dengan nama lain. Nah, bagi petani Probolinggo, istilah ngobet itu adalah melakukan pengendalian hama atau penyakit, dinamakan ngobet. Yang kedua yaitu plasi. Plasi ini adalah potongan timbangan yang diterapkan oleh pedagang waktu penjualan hasil panen bawang merah, yaitu berkisar antara 5 sampai 20% tergantung dari kualitas bawang yang kita miliki. Tiap timbang itu biasanya 1 kintal itu plasi atau penambahan bobot karena kualitas bawang yang kita miliki. Jika bawang kita kualitasnya kurang bagus, banyak tanahnya, banyak busuknya, itu biasanya plasinya semakin tinggi. Plasi, potongan dari timbangan pasca panen. Yang ketiga yaitu nyoco. Nyoco itu adalah kegiatan penggemburan tanah atau pengendalian gulma dilakukan sebelum pemupukan. Jadi jika tanaman itu ada gulma atau waktu budidaya bawang merah itu ada gulmanya, atau tanah yang kita tanami itu keras, itu dilakukan nyoco. Karena tanah di Probolinggo itu cenderung keras. Jadi beberapa wilayah itu teksturnya banyak keras, tanah hitam. Jadi usia 20 biasanya tanah itu keras, maka dilakukan aktivitas nyoco. Nyoco itu adalah penggemuran menggunakan alat seperti arit tapi kecil. Itu untuk fungsinya untuk penggemburan tanah dan juga mengambil gulma atau tanaman pengganggu pada budidaya bawang merah yang kita miliki. Yang keempat yaitu arao. Arao itu adalah melakukan penyiangan. Penyiangan di sini mengeluarkan atau menggunakan tenaga
manual, sebelum kita mengendalikan dengan herbisida sistemik, kita melakukan yang namanya ARAO adalah penyiangan atau pembersihan gulma sebelum melakukan menggunakan pestisida herbisida sistemik atau selektif. Yang kelima yaitu alempakan. Alempakan itu aktivitas atau kegiatan membuat got seperti ini untuk mengisi air atau berfungsi sebagai drainase. Itu menggunakan alat yang dinamakan lempak. Aktivitasnya dinamakan alempakan. Alempakan di sini ada dua aktivitas, yaitu alempakan yang pertama itu namanya ajeblok, yang kedua itu teratas. Itu teman-teman. Jadi teratas itu adalah membuat alurnya dulu dengan kedalaman 20 cm, yang kedua dengan kedalaman 40 cm namanya ajeblok. Ada dua aktivitas. Yang aktivitas yang pertama itu namanya teratas, yang kedua namanya ajeblok. Itu alempakan itu ada dua, terutama di pembuatan olah lahan yang pertama atau bekas padi. Nah, yang keenam yaitu abutok. Abutok adalah kegiatan penaburan pupuk di Probolinggo. Penaburan dilakukan dalam waktu pemupukan karena tidak ada petani bawang merah di Probolinggo itu yang menggunakan mulsa. Jadi pemupukan itu dilakukan penaburan dinamakan abutok. Kalau di Madura namanya abulotong. Jadi teman-teman tiap daerah itu nama itu berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu norap. Norap itu adalah melakukan pengairan supaya tidak got ini tidak roboh. Kita melakukan pengairan namanya norap. Norap itu diairi sampai penuh, sampai airnya itu meresap atau terserap oleh bedengan-bedengan ini. Kalau di sistem yang bukan got namanya ngelep, kalau yang got ini namanya norap. Yang ke-8 yaitu agrejung atau ngikat, adalah kegiatan pasca panen dengan cara mengikat bawang yang sudah daunnya dijemur 7 sampai 10 hari. Dilakukan itu biasanya dilakukan di malam hari karena daun lembab, tidak mudah patah. Aktivitas agrejung ini banyak sekali dilakukan di petani bawang merah khususnya di Probolinggo malam hari. Agrejung. Selanjutnya yaitu nyibor. Nyibor itu adalah penyiraman menggunakan timba dari got dinaikkan ke bedengan. Nah, itu namanya nyibor. Biasanya dilakukan pagi atau sore hari. Penyiraman ini untuk memberikan air pada tanaman bawang merah itu biasanya pagi dan sore hari. Kadang ada yang melakukan aktivitas malam hari. Itu teman-teman, nyibor. Selanjutnya adalah cerencengan. Cerencengan itu sama dengan kultivator, cuma alatnya kalau cerencengan itu manual, kultivator dengan teknologi. Kegiatan penggemburan tanah menggunakan besi tajam 3 yang seperti di video saya sebelumnya, lancip seperti trisula, dilakukan pas pengolahan lahan sebelum tanam. Kalau ini menggunakan kultivator ada alurnya. Kalau cerencengan itu pembalikannya menggunakan alat manual. Cerencengan namanya. Selanjutnya yaitu jemur, yaitu penjemuran bawang merah yang dijadikan askip. Biasanya dilakukan 7 sampai 12 hari tergantung cuaca dan kondisi matahari di wilayah tersebut. Yaitu jemur. Nah, bagi teman-teman yang memiliki istilah-istilah lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini sehingga petani seluruh Indonesia tahu tentang kegiatan atau nama-nama istilah pada budidaya bawang merah. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau inspirasi ke depan bisa tulis di kolom komentar ini, bisa WA saya langsung di 082 330 330 330. Akan saya buatkan video seperti ini juga supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang dunia pertanian, terutama bawang merah.
Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.